But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Before we get into the video, don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1478. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan di sini? Yuda dengan cepat menghampiri mereka. Pasangan yang datang tidak lain adalah orang tua Yuda dan Rizka, Agus Gumelar dan Via Wijaya. Orang tua yang mengikuti mereka dari belakang merupakan salah satu dokter tertua dan paling berpengalaman di wilayah Yanbe Selatan. Namanya Dr. Suwiryo. Dia ditunjuk Agus untuk menjaga Rizka. Halo Bibi Via dan Paman Agus, sapa Farel sambil menghampiri mereka. Oh, aku tidak tahu kamu ada di sini juga, Farel. Via pun tersenyum padanya sambil sedikit terkejut melihat Farel ada di sini. Setelah beberapa salam singkat, Agus segera berbalik dan menatap dingin ke arah Iwan yang masih berdiri di samping tempat tidur Rizka. Siapa ini Yuda? Apa yang kamu lakukan? Agus bertanya dalam suara yang menggelegar. Ayah, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Tuan Iwan Sukamti. Dia merupakan pria yang aku dan Farel undang untuk memeriksa Rizka. Jelas Yuda. Oh, apakah dia seorang dokter? Agus menggema dengan bingung. Tidak. Yuda pun membeku. Tiba-tiba teringat bahwa Iwan sama sekali bukan dokter medis berlisensi. Apa? Dia bukan dokter. Kalau begitu, bagaimana kamu membiarkan dia merawat Rizka? Ini benar-benar omong kosong. Bentak Agus sangat marah dengan hal ini. Tolong tetap tenang, Ayah. Meskipun Tuan Sukamti bukan dokter berlisensi, dia memiliki perusahaan farmasi dan dia baru saja memeriksa Rizka, tambah Yuda. Namun, sebelum dia bisa menjelaskan lebih lanjut, sesuatu yang aneh terjadi. Ibu, aku kedinginan sekali, gumam Rizka sambil bergidik. Rizka ingin bangun, tetapi tiba-tiba gelombang rasa mual melanda dirinya dan pemandangannya menjadi hitam. Rizka pun terhuyung mundur dan terjungkal tanpa peringatan. Untungnya, Iwan bereaksi cepat dan berhasil menangkapnya sebelum Rizka terjatuh. Kenangan terakhir Rizka sebelum akhirnya pingsan adalah sensasi di peluk Iwan. Kamu sedang melakukan apa? Lepaskan putriku. Wajah Agus memucat pasi melihatnya. Kesan pertama terhadap Iwan sudah cukup buruk. Mengingat pria ini dengan berani mengobati putrinya, meski bukan seorang dokter berlisensi. Dan sekarang, melihat bahwa Iwan menahan putrinya di lengannya, membuat Agus tidak dapat menahan diri dan menjadi semakin marah karena hal ini. Iwan sebaliknya, Iwan sama sekali tidak memperhatikan kemarahan Agus dan malah dengan cepat menundukkan kepalanya untuk memeriksa keadaan Rizka. Bibir Rizka berubah menjadi ungu. Kulit di sekujur tubuhnya berubah menjadi putih pucat. Bahkan saat tidak sadarkan diri, seluruh tubuhnya kejang gemetar seperti daun. Iwan dapat dengan mudah mengetahui bahwa Rizka sedang mengalami serangan lain. Tuan Gumelar, kondisi putri Anda sedang kritis. Saya perlu menusukkan jarum ke titik-titik tekanannya, kata Iwan. Iwan tadinya bermaksud untuk menempatkan jarum ke titik-titik
tekanan Rizka. Justru karena mengetahui bahwa Rizka terkena kompleks kegelapan, sehingga Iwan khawatir penyakitnya akan kambuh kapan saja. Namun, sayangnya karena kedatangan Agus yang tiba-tiba, Iwan tidak berhasil merawat Rizka tepat pada waktunya, dan Rizka mengalami serangan lain. Iwan benar-benar bingung dengan serangan yang tiba-tiba ini. Bab 1479. Tidak perlu, kamu bahkan bukan dokter, namun kamu malah berani bersikeras merawat Rizka. Apakah kamu mencobanya? Aku peringatkan kamu, sebaiknya lepaskan dia sekarang juga. Kalau tidak, geram Agus sambil menyalurkan energi aslinya di telapak tangannya sebagai ancaman. Agus tidak ingin apapun selain menjatuhkan Iwan pada saat itu juga. Tetapi karena Rizka masih di tangannya, Agus tidak punya pilihan lain selain menahan amarahnya untuk saat itu. Aku tidak akan melakukannya. Iwan pun mencoba bertahan, namun mengingat Agus tidak mempercayainya sejak awal, tidak mungkin bagi Iwan bisa meyakinkan Agus untuk merubah pikiran. Via dan Yuda mendekatinya. Tuan Sukamti, saya menghargai kebaikan Anda untuk membantu, tetapi akan lebih baik jika Anda menyerahkan Rizka kepada kita untuk saat ini. Via berkata dengan panik. Dia sangat khawatir dengan kondisi putrinya yang tiba-tiba memburuk. Oh, baiklah kalau begitu. Iwan tidak punya pilihan lain selain mengalah dan menyerahkan Rizka kepada ibunya dan Yuda. Via memapah Rizka dari Iwan dengan lembut, membaringkannya di tempat tidur. Melihat ini, Iwan secara naluriah menyingkir untuk memberi mereka beberapa privasi. Baguslah. Agus pun mendengus dan akhirnya mulai rileks. Melihat hal ini, Yuda pun membuka mulut dan hendak mengatakan sesuatu. Tetapi kata-katanya tidak keluar, mengingat bahwa Iwan berhasil mendiagnosis Rizka dengan kompleks kegelapan. Yuda tidak dapat menahan perasaan bahwa Iwan memang dokter berbakat dan mulai percaya kepada kemampuannya. Yuda ingin membantu membela Iwan, tetapi setelah melihat kedua orang tuanya, sepertinya tidak ada yang mau berubah pikiran dan mempertimbangkan bahwa Iwan memang bukan dokter berlisensi. Yuda tidak punya pilihan selain menelan kata-katanya. Dr. Suwiryo merupakan salah satu dokter paling berpengalaman di wilayah Yanbe Selatan dan terkenal dengan kepiawaiannya. Karena hal tersebut, keluarga Gumelar menunjuknya untuk menjaga Rizka selama beberapa bulan terakhir. Dan karena itu, Dr. Suwiryo tahu tentang kondisi Rizka. Dengan beberapa tongkat di titik tekanan, Rizka perlahan-lahan berhenti menggigil dan warna bibirnya akhirnya berhasil kembali. Sungguh prestasi yang luar biasa. Dr. Suwiryo hanya dengan beberapa tongkat sederhana, dia berhasil menstabilkan putri kami. Tidak heran dia dianggap yang terbaik dari yang lain. Terbaik, seru Agus. Agus merasakan seolah-olah beban di pundaknya terangkat saat melihat Rizka menjadi lebih baik. Jangan menyanjungku, Tuan Gumelar. Namun, ada satu hal yang perlu saya katakan. Saya perhatikan Nona Gumelar mengalami serangan lebih sering dan serangannya lebih parah dari serangan sebelumnya. Ini sama sekali bukan pertanda baik. Jika memungkinkan, saya harap Anda mendapatkan harta karun yang memanfaatkan energi cahaya sesegera mungkin. Dengan begitu, saya dapat merawat dan mengobati Nona Gumelar sebelum keadaannya menjadi lebih buruk. Dr. Suwiryo pun mengingatkan mereka. Ya, aku juga berharap bisa segera menemukan harta karun itu. Namun, sayangnya harta karun itu sulit didapat.
Apalagi yang secara khusus memanfaatkan energi cahaya. Ini jelas bukan hal yang mudah, desa Agus. Ekspresi sedih terlihat di wajahnya. Keluarga Gumelar adalah keluarga kuno yang paling kuat di wilayah Hian Selatan. Dan bahkan dengan pengaruh dan kekuatan sebesar ini, mereka belum menemukan tanda-tanda harta karun selama beberapa bulan terakhir. Apalagi yang memanfaatkan energi cahaya. Agus pun memutar kepalanya, mencoba mencari solusi, dan mulai kehilangan harapan melihat situasi ini. Ayah, Tuan Sukamti telah mendapatkan harta karun energi cahaya. Yuda pun menyela setelah keraguan sesaat. Bab 1480. Apa? Ini membawa harta karun? Apakah itu benar? Agus pun tidak bisa mempercayai telinganya. Dia tahu betapa langkanya harta karun itu, terutama harta karun yang memanfaatkan energi cahaya. Sangat sulit didapat, bahkan keluarga Gumelar pun tidak dapat berhasil mendapatkannya. Agus tidak pernah bermimpi bahwa orang seperti Iwan akan bisa mendapatkan harta karun yang mereka cari. Orang hanya bisa membayangkan keterkejutannya saat ini. Sebenarnya ayah, Iwan sudah berjanji kepadaku bahwa dia akan meminjamkan harta karunnya kepada kita jika dia tidak berhasil menyembuhkan Rizka, tambah Yuda. Yah, tidak heran. Agus akhirnya mengerti kenapa putranya rela mengizinkan Iwan, yang bahkan bukan dokter yang berlisensi, untuk mencoba mengobati Rizka. Ternyata Yuda melakukan ini semua demi harta karun. Bagus sekali. Ini luar biasa. Aku tidak percaya bahwa harta karun itu benar di depan kita selama ini. Agus tertawa terbahak-bahak, lalu berbalik menatap Iwan dengan tatapan lembut. Bisakah Anda meminjamkan harta karun Anda kepada kami sekarang, Tuan Sukamti? Jangan khawatir. Kami, keluarga Gumelar, adalah orang-orang yang jujur. Dan saya berjanji begitu Rizka kembali sembuh, saya akan memberi Anda hadiah yang besar. Tambah Agus. Keluarga Gumelar adalah keluarga yang paling berkuasa di wilayah selatan. Dan Agus menduga bahwa Owen mungkin bersikeras untuk merawat Rizka sendiri karena Iwan ingin menahan diri untuk meminjamkan harta karun itu. Agus yakin bahwa Iwan tidak akan pernah bisa menolak hadiah uang tunai yang besar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sangatlah mengejutkannya. Tidak, aku tidak akan meminjamkanmu harta karun itu, kata Iwan sambil menggelengkan kepalanya. Kenapa tidak? Apakah kamu mencoba menggunakan ini untuk mengambil keuntungan dari kami? Secercah kemarahan melintas di mata Agus. Apa yang kamu bicarakan, Agus? Kita meminta bantuan kepada Tuan Sukamti, jadi jangan perlakukan dia dengan sikap seperti itu. Via pun memelototi suaminya. Agus membuka mulutnya untuk membantah, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Namun, Agus bersikeras akan hal itu, bahwa Owen mencoba mengambil keuntungan dari mereka karena menahan harta karun itu. Dengan demikian, kesannya terhadap Iwan berubah menjadi lebih buruk. Tuan Sukamti, ini tentang kehidupan manusia yang kita bicarakan di sini. Tolong, aku mohon padamu, bisakah Anda meminjamkan kami harta karun Anda agar kami bisa menyelamatkan putriku? Kami, keluarga Gumelar, akan melakukan segala upaya untuk memenuhi permintaan apapun yang kamu inginkan, kata Via dengan sungguh-sungguh. Dia jauh lebih tulus daripada suaminya. Tidak, Nona Gumelar, Anda salah paham dengan maksud saya. Bukannya saya tidak mau meminjamkan harta karun itu kepada Anda. Hanya saja harta yang saya miliki ini
sama sekali tidak memanfaatkan energi cahaya. Itu tidak akan berguna bagi Nona. Meskipun saya setuju untuk meminjamkannya kepada Anda. Iwan pun menjelaskan. Tidak ada gunanya. Menurutku, kamu mencoba mengkelabuhi kami agar memberimu lebih banyak hadiah. Agus pun mendengus. Agus yakin bahwa dia memahami maksud tersembunyi Iwan. Bukan itu maksudku. Iwan pun menghela nafas dan bertanya-tanya apakah dia bisa meyakinkan orang-orang ini atau sebaliknya.